kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi memang dia beberapa kali mengolok-olok tukang es. Mbok umbar kuwi ki anak durhaka, ora sok-sokan, rasa sok-sokan sok mesake ngono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia kepada penonton nih yang mampir ke channel ini. Yuk langsung saja kita bahas tentang es teh nih. Es teh ini lagi viral nanya beberapa hari ini. Yuk langsung saja kita ke TKP-nya. Alhamdulillah si bapak penjual es teh yang dihina dapat rezeki. Sehat-sehat ya Pak. Masya Allah, tabarakallah. Coba kita lihat. Pamit. Oke, assalamualaikum Pak Sun. Nah, Pak Sun ini saya dititip rezeki saking Mas Widi yang tadi telepon ini 300.000. Ditangrin, dihitung dulu. Ya, sampun Pak matur sangat atur sampun kula kami mugi Bapak tambah rezekine kang kathah barokah lan mugi ya tur niki manfaat kula lan keluarga kula. Amin. Amin. Pak, terima Ya kasih Kak Windy yang sudah memberikan rezeki. Alhamdulillah. Tuh guys, wih. Ini ya apa memang ada rezekinya. Nih ada apa lagi nih, yuk lanjut yuk. Dong ora Gus Miftah. Gara-gara viral ndek iki to, Gus Miftah ndek iki to. Aku nang warung kopi karo kanca-kanca kuwi diamuk wong pirang-pirang sak warung ngamuk aku kabeh. Lah piye aku bela Gus Miftah kok. Tuh dia cerita masalah Gus Miftah. Yo aku ngomong ae Gus Miftah iki Kiai Jos. Suwi bakul ese langsung iso sugih, iso umroh. Apa meneh ndongani ndahne aku anu. Wah, si Parmen gak trimo. Wis seandainya wi bapakmu nu piye lho. Nek kuwi bapakku, berarti aku anak durhaka, membiarkan bapakku cek mentari nafkah. Lah wong aku gagah, bagus iso nyambut gawe kok ngopeni pakku gak iso. Kaya kowe iki lho men Parmen, kowe iki ndek mobil, truk Parmen. Wimin Parmen temennya itu kan marahin teman. Kayak gue lebih main Parmen. Kayak kamu itu lo main Parmen gitu. Aduh. Muloro, tokomu magrong-magrong, bojomu ayu, omahmu keramikan. Pakmu jek kerja turun dalan rutusan, awake nganti teng kok ngene. Mbok umbar kowe iki anak durhaka, ora sok-sokan, rasa sok-sokan sok mesake ngono kuwi. Terus sijine si Agung yo nesu. Oh alah mbah jenenge wong mencari nafkah kok. Ngopo ndak dadi klokne ngono ngene nek jare kiai ku ya aturane nek ceramah, enek khotbah. Kuwi dilarang berbicara, dilarang dolanan HP apa meneh mondar mandir nglangkai jamaah sakmono kae. Kuwi sing gak duwe adab sapa? Sing gak duwe adab kiyaine, jamaahe apa penjuale. Terus gini. Wah, wis open donasi ayo. Dinggo Bapak es yo. Tapi kan si penjual es, bapak penjual es ini kan dia mondar-mandir itu kan memang mencari rezeki dan biasanya memang di pengajian atau di tontonan-tontonannya yang biasanya itu ya. Memang banyak penjual es yang seperti itu gitu loh. Jadi sepertinya wajar sih ya dia kalau cuma jalan-jalan gitu aja. Dan juga banyak juga orang yang membutuhkan pada saat itu kan dia nonton gitu kan, mendengarin ceramah. Nah aus bisa jadi kan gitu. Nggak mungkin kan kita bawa es teh dari rumah untuk nonton ceramah gitu loh. Nek yuk lanjut. Aku tak urun ngono. Tonggomu kayak dek ben ki nganti nembung beras aku kok. Kowe gak etok-etok gak ngerti no. Lah mbok tanggamu sik timbangane wong adoh. Sedekah, zakat, barang kuwi utamakan keluarga dekat dulu. Setelah keluarga dekat, tetangga 40 rumah gak enek lagi wong adoh zakatmu. Tuh dengerin guys. Kok ribet. Lah, momen-momen seperti ini kuwi terutama sing paling pojok jenenge Tugimin. Tugimin ki mencak-mencak ra karu-karuan. Aku gak setuju karo kiai ngono kuwi. Wis salat ora? Ora, zakat ora. Zakat apa ora di duit tok. Berarti infak sedekah gak tahu. Lah ngopo kok kiai mbok elek-elek? Wong kowe salate gak tahu, zakat gak tahu, sedekah moh, infak moh kok sok-sokan kasihan open donasi. Oh, telek. Kowe ngerti ra hakikate tak terangke sisan. Sisan aku sing direni. Wah, hakikate Gusti Allah cara menaikkan derajat seseorang ya ngono kuwi.
kebetulan aktor utama nih Gus Miftah untuk menaikkan derajat bakul kuwi mau. Paham pora, dong pora. Kluntrung, aku metu lah timbangan disawat tempe. Kon bayar karo bakule repot aku. Dong, Tapi memang ada benernya kata Bapak ini guys. Memang semuanya itu terjadi karena rencana Tuhan guys. Rencana Allah SWT. Dan kejadian itu memang perantaranya mungkin harus Gus Miftah menurut saya. Ataupun atau orang yang mengatakan dia atau bapak penjual es ini sebelumnya, mohon maaf ya, mengatakan bapaknya penjual esnya ini ngomong siapalah itu goblok dengan kata seperti itu. Tapi dengan bukan Gus Miftah, mungkin saja bapak itu tidak menjadi viral sekarang ini dan tidak mendapat banyak bantuan atau donasi gitu. Contoh orang yang biasa nih kan, penjual es dasar goblok gitu sana. Ya biasa aja, nggak mungkin jadi viral kan gitu. Itu hanya pendapat atau asumsi kan gitu. Yuk next. Nggak lucu, nggak pantas jadi bahan candaan. Lihat nggak ekspresi wajah si bapak penjual es teh itu? Bagaimana dia menahan perasaannya dia, mungkin berkecamuk ya perasaannya saat itu di tengah orang banyak, dijadikan spotlight, dan spotlightnya itu direndahkan gitu, direndahkan dengan ada kata-kata. Dan kalau kita nggak terbiasa ngomong kata-kata itu, kita nggak akan bercanda dengan kata-kata kayak gitu. Ngerti nggak teman-teman? Bener sih, bener sih. Kalau dalam bercanda biasanya kalau kita nggak biasa menggunakan kata-kata itu mungkin bercanda, tapi konsepnya menurut saya bercanda, tapi tempatnya yang mungkin kurang pas ya. Kalau kita hanya sekedar ngobrol dengan teman beberapa orang tanpa ada media atau di depan orang yang banyak, is okay lah. Tapi saya memang benar kurang setuju. Benar kata Dr. Vivi Syarif ini, dia seorang psikiater guys. Yuk lanjut kita dengerin dia. Jadi kita itu biasanya ya akan dengan mudah ngeluarin satu kata kalau kita udah sering ngomong kayak gitu. Ada hal-hal yang Ya, gak boleh benar. dijadikan bahan Bener sih kalau gitu. Yuk next ke video selanjutnya ya. Gambaran kalau iblis lagi ketawa begini ternyata Usman Ali yang punya Ponpes Al Huda. Oh ini yang tertawanya sampai ngakak-ngakak gitu kan. Ini yang menjadi mungkin netizen apa namanya geram ya dan marah karena beliau ini pimpinan seorang sesepuh mungkin gitu ya. Yuk kita lihat. Masya Allah. Kalau kalian penasaran gimana iblis itu ketawa nih, kayak begini nih. Nih, Ini juga. lucu banget. Ngakak banget, ngakak brutal. Iya sih guys. Waduh, brutal banget ngakaknya. Gitu dan ya kasihan sih. Yuk kita next video selanjutnya yuk. Ya Allah. Bisa tertawa semuanya gitu ya di atas panggung itu ya. Dan yang di atas panggung sih biasanya kalau acara pengajian seperti ini bukan orang-orang yang B aja gitu. Biasanya sih tokoh agama, tokoh wilayah setempat gitu, pemuka-pemuka gitu. Biasanya yang di atas di panggung seperti itu menemani kiainya berceramah di atas seperti itu. Tapi ya is not good lah, nggak perlu ditiru dan sangat disayang kejadian seperti ini. Yuk next video selanjutnya. Ponpes Api Al Huda Magelang jadi sorotan netizen setelah pimpinannya ikut tertawa ngakak sewaktu pengajian. Jelas lah guys. Yuk lihat. Oh namanya Usman Ali Maskuri ya. Oh ya ini namanya Usman Ali ya guys. Wah yuk lanjut yuk.
Wah, si Zanzan nih. Jangan bilang bapak penjual es itu dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah dan semua audiens yang tertawa yang kayak Dajjal itu. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Miftah bahwasanya yang dihinanya itu adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya dilayakkan. Rupanya kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi memang dia beberapa kali mengolok-olok tukang es dengan katanya seperti ini, seolah-olah tukang es adalah nyemot. Ini kalau difilmkan, judul filmnya adalah Dajjal versus Ya'juj Ma'juj. Melihat yang di sebelahnya yang ketawa-ketawa terbahak-bahak kali itu, banyak kali bercandaanmu atau guyonanmu itu nggak lucu sama sekali, nggak lucu sama sekali, cenderung menjijaikan. Wah, parah sih ini. Sampai gempar di Indonesia gara-gara kejadian ini ya kan. Tapi kembali lagi, semuanya itu mudah bagi sang pencipta untuk membolak-balikan ya guys. Dengan kejadian ini kita ada hal positif nih yang kita ambil adalah sangat mudah sekali dan tidak tahu kapan itu akan terjadi. Seseorang bisa dibalikkan nasibnya gitu kan. Kita nggak tahu. Contoh sih bapak penjual es teh ini kan gitu. Sangat cepat sekali guys. Yuk kita next video selanjutnya. Mas Ujang meminta maafnya setelah ditegur oleh Presiden melalui Seskap Mayor Teddy. Jadi kalau tidak ada teguran, yang bersangkutan tidak akan minta maaf. Beliau mengakui bahwa beliau meminta maaf setelah ditegur oleh Mayor Teddy atas perintah dari Presiden Prabowo. Jadi perlu ada teguran dulu dari bosnya, baru yang bersangkutan minta maaf. Ini contoh pejabat publik yang memang baik atau gimana ya Pak Ujang? Ya, tentu saya melihatnya sesuatu yang bagus dari Pak Presiden ya, mengingatkan anak buahnya, mengingatkan utusan khususnya, mengingatkan semua pejabat negara untuk tadi ketika melakukan kesalahan harus mendatangi, harus meminta maaf. Nah dalam konteks itu apakah personal dari Gus Miftah itu seperti apa? Tentu itu kembali kepada diri yang bersangkutan. Oke, yang baik. jelas dan yang pasti posisi istana adalah mengingatkan yang bersangkutan agar tadi hati-hati dalam berceramah, dalam membuat statement, karena posisinya bukan lagi hanya sebagai ulama tetapi juga sebagai pejabat negara. Oke, itu baik. yang harus menjadi kehati-hatian bagi Gus Miftah. Ya, baik. Iya benar sih. Pada saat kemarin waktu pelantikan itu kan Gus Miftah ini salah satu menjadi utusan negara ya kan. Seperti Raffi Ahmad ya kan. Dia menjadi salah satu utusan negara di bidang keagamaan mungkin Gus Miftah ini atau bidang seni kan. Saya juga kurang paham. Tapi setahu saya Gus Miftah adalah seorang utusan negara yang sekarang dipimpin Pak Prabowo. Dengan kejadian seperti ini mungkin sangat baik sekali Pak Prabowo menegur sudah tepat langkahnya dan menjadi evaluasi Gus Miftah untuk menjadi ulama. Bukan ulama sih, dia termasuk ulama apa bukan sih? Oleh kita bilang kiai, bilang kiai bukan sih? Oke, kita panggil Gus Miftah. Dia seorang Gus Miftah yang sering memberi ceramah-ceramah di berbagai tempat. Ini mungkin menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga buat Gus Miftah dan kita semua sebagai netizen dan penonton gitu loh. Yuk next. Selain sebagai pejabat publik, beliau adalah ulama yang seharusnya tidak mengeluarkan kata-kata dan mencemooh rakyat jelata begitu ya. Jadi memang perlu Kenapa kok bahasanya menjadi rakyat jelata ya? Saya kok kurang apa ya sih? Kurang respect dengan kata-kata rakyat jelata. Rakyat jelata ini apa patutnya dikatakan pada saat kita di depan kerajaan zaman dulu gitu loh. Rakyat jelata gitu loh masih pantas. Tapi kalau sekarang ini kayaknya udah nggak work. Itu bahasa rakyat jelata itu udah nggak work menurut saya. Karena kita mempunyai hak yang sama loh. Kita dilindungi dengan undang-undang yang sama gitu loh. Kata-kata rakyat jelata ini kurang pas menurut saya. Entah siapapun yang berkata menurut saya kurang pas mengatakan seseorang, mengatakan masyarakat ini sekarang ini
menjadikan rakyat jelata gitu kan kayaknya gimana ya? Nggak pas lah untuk sekarang udah zaman modern 2024 ini. Kalau mengatakan rakyat jelata pada saat zaman kerajaan zaman dahulu is oke lah menurut saya kan gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak, udah enggak worth it deh kata-kata rakyat jelata ini. Yuk next. Ingatkan dulu baru yang bersangkutan minta maaf. Itu contoh pejabat publik di era pemerintahan yang Pak Prabowo. Ya mestinya kesadaran itu tumbuh dari keyakinan diri sendiri. Tetapi memang kan ada ikatan yang emosional antara katakanlah utusan khusus dengan Pak Presiden yang tentu tadi ketika keliru, ketika salah ya harus diingatkan dan itu menjadi perhatian khusus bagi Pak Presiden ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan lupa Mbak Ripana, Pak Presiden itu Pak Prabowo adalah presiden yang perhatian kepada masyarakat kelas bawah. Betul. Ya benar. Saya setuju. Pedagang kaki lima, tukang bakso, tukang ojol. Oleh karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah kekeliruan yang berbeda dengan cara pandang Pak Presiden. Oleh karena itu ketika ditegur, ketika diingatkan ya harus langsung dilaksanakan oleh Gus Miftah. Nah soal apakah ketika ditegur baru mau jalan, yaitu kembali kepada Gus Miftah sendiri. Tentu beliau yang bersangkutan yang paham dan tahu terkait dengan persoalan itu. Oke, itu tadi bahwa ini sangat berbeda sekali, sangat bertolak belakang ketika sosok Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai acara sampai bergetar mengangkat derajat dari para pedagang kaki lima, tapi di sisi lain para pembantunya dengan gampangnya mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap para pedagang kaki lima ataupun para pedagang kecil begitu. Ini kan sangat bertolak belakang dengan sosoknya Pak Prabowo. Iya, memang bertolak belakang. Pak Prabowo kita ketahui sangat menghormati loh orang pedagang kaki lima, orang-orang yang berdagang ini sangat menghormati sekali beliau ini. Tapi kenapa orang-orang yang di bawahnya Pak Prabowo ini menjadi seperti ini ya? Tapi nggak semuanya menurut saya, mungkin karena Pak Prabowo juga belum lama menjabat. Dan kasus ini pertama di saat Pak Prabowo menjabat, mungkin ini menjadi salah satu pelajaran bagi bawahnya Pak Prabowo itu menjadi salah satu bahan yang sangat penting. Dan menurut saya jangan sampai diulangi lagi lah kan kejadian seperti ini kan gitu. Dengan kejadian ini memang banyak desakan di pemerintahan Pak Prabowo dari netizen dan masyarakat itu agar mencopot Gus Miftah ini. Apakah nanti di endingnya si Gus Miftah akan dicopot? Kita belum tahu. Dan sampai hari ini pun saya membuat video ini, saya mencari berita referensi yang sangat valid, tapi belum ada yang bisa mengatakan bahwa Gus Miftah ini dicopot gitu. Oke, pemirsa mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kita next ke video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Silakan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang berita viral tentang hari ini. Tetap di Raja Wali Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.